Shalom. Salam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saat ini kami akan membahas tentang makna di balik perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang suka, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu bersama-sama kami menjaga hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau juga Tuhan yang memberikan kami Tuhan hikmat segala yang Kau inginkan Tuhan dalam hari-hari yang ke depan ini Tuhan. Kedatangan-Mu sudah terasa Tuhan untuk menjemput kami Tuhan, umat pilihan-Mu Tuhan, melalui rapture-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, untuk memberikan pengajaran firman Tuhan, makna di balik makan tubuh Kristus dan minum dari Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kuasa urapan Tuhan menyertai kami dalam menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita kali ini membahas tentang makna perjamuan kudus, tetapi ini berhubungan dengan perjanjian lama, bahwa kalau kita makan tubuh dan darah Kristus, ada campur tangan Tuhan untuk mengatasi segala yang berhubungan dengan perdukunan. Ya, kita baca firman Tuhan di Yeskiel 13 ayat 18 sampai 21. Yeskiel 13 ayat 18 sampai 21. Ya. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Dan dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar bohong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menentang tali-tali azimatmu dengan mana kamu menangkap jiwa orang, dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, ini ceritanya tentang Nabi Daniel. Ya, Nabi Daniel di situ dikondisikan bahwa banyak nabiah palsu atau dukun-dukun perempuan, banyak nabi-nabi palsu, dan ini berhubungan nabi palsu ini berhubungan dengan perempuan. Kalau kita makan tubuh dan darah Kristus, artinya kita makan firman. Firman itu ada Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika kita makan tubuh dan darah Kristus, artinya kita ada firman Tuhan ya dalam hidup kita dan tubuh jiwa kita. Makanya janji firman Tuhan adalah celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat. Jadi sifatnya dukun itu mengikatkan tali azimat pada semua pergelangan. Kita tahu semua pergelangan itu ada pergelangan kaki dan tangan. Artinya apa? Kita dijadikan seperti permainan yang ada menggerakkan apa namanya itu? Boneka-boneka ya. Hanya miripnya seperti wayang kalau di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu ada yang orang yang bisa menggerakkan. Jadi orang tersebut dikendalikan oleh kuasa gelap melalui agen-agen iblis, dukun-dukun perempuan, dan juga mengenakan selubung pada kepala semua orang tua dan muda. Jadi yang diselubung apa? Kepalanya. Kita tahu kepala itu banyak panca indera, ada mata, telinga, mulut, lidah, ya, kulit dan segala macam. Artinya diselubungin, artinya tidak bisa melihat apa-apa. Sudah dikendalikan dan tidak bisa melihat kebenaran. Nah, di sini kita lihat Tuhan, firman Tuhan itu mengetahui bahwa ini tujuannya apa? Untuk menangkap jiwa orang. Ya, jiwa umat Tuhan lagi. Ini umat Tuhan loh. Nah, dan ini membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentingan dukun. Jadi orang-orang itu dikendalikan untuk kepentingan dukun. Ya, jadi kepentingan dukun itu bisa macam-macam ya. Jadi ini pembelaan Tuhan bahwa dukun-dukun itu melanggar kekudusan Tuhan. Umat Tuhan itu umat yang kudus. Kalau kita makan tubuh dan darah Kristus itu kita menjadi kudus, ya, karena Tuhan itu kudus, ya. Jadi kita menguduskan diri kita dengan makan tubuh dan darah Kristus, ya. Jadi pembelaan Tuhan adalah karena mereka melanggar kekudusan, artinya mengganggu umat Tuhan. Kita yang diganggu hanya untuk katakanlah beberapa potong roti
ya, dan genggam jelai. Artinya apa? Bahwa santet itu gunanya untuk kekayaan, untuk kebutuhan-kebutuhan, ya. Jadi santet itu yang tadi selubung sama tali-tali jimat itu gunanya untuk apa? Membunuh orang-orang yang tidak patut mati. Jadi membunuh orang-orang yang matinya belum waktunya, ya. Dan juga membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Jadi dia membiarkan orang-orang hidup yang sudah harus patutnya mati. Nah, dalam hal ini ada kebohongan kepada umat, maksudnya Tuhan, umat Tuhan ini, umat Tuhan yang sedia mendengar bohong. Makanya kita kalau misalnya ada seperti ini, ya, kita merasakan kepala kita kayak seperti ada tali yang mengikat, ya, di tangan kita kayaknya berat, kaki kita berat, ada pegel-pegel atau apa, atau ada selubung-selubung di kepala kita sehingga kita tidak bisa mengenal kebenaran, kita jadi sumpek, bete dan sebagainya, langsung minta, kami mau makan tubuh dan darah Kristus, dan patahkan, minta Tuhan sesuai firman Tuhan Yesaya 13 ayat 18 sampai 20, terutama 20 ya 21, 18 sampai 20, terutama 21. Tuhan, ya, ayat 20 dibilang akan menentang tali-tali azimatnya, dengan mana kamu akan menangkap jiwa orang itu. Tuhan akan mengoyakkan, ya, tali jimat itu yang dipasang kepada kita dan mengoyakkan selubung yang ayat 21 yang dipakai ke kepala kita. Dan Tuhan juga tidak membiarkan kita menjadi mangsa bagi orang-orang yang benci sama kita. Artinya kita tidak menjadi mangsa iblis lagi atau mangsa dukun, tapi kita dibebaskan, dikoyakkan tali jimat kita dan selubung kita. Dikasihkan firman Tuhan ini Yesaya 13 18 sampai 21, terutama 20-21, Tuhan mengoyakkan tali azimat yang diteruntukkan kepada kita. Terserah tali azimatnya di mana. Kalau rasa di jantung, Tuhan mengoyakkan tali azimat pada jantungku. Tuhan mengoyakkan tali azimat pada tulangku, sudah pegel-pegel. Tuhan mengoyakkan tali azimat pada kedua mataku. Tuhan mengoyakkan tali azimat pada kepalaku. Dan selubung kepalaku dipatahkan, dikoyakkan dalam nama Yesus Kristus. Ya, jadi ini kita akan membahas ini. Kenapa? Karena di perjanjian lama itu juga berhubungan dengan perjanjian baru. Ya, karena firman Tuhan itu dikatakan kalau kita makan tubuh dan darah Kristus, kita bersatu dengan Tuhan Yesus, kita bersatu dalam kesatuan yang utuh, kekal, tidak bisa dipisahkan dari kasih Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami bersyukur. Di dalam Yesaya 13 18 sampai 21 ada janji Tuhan ketika kami makan tubuh dan darah Kristus, kami bersatu dengan firman Tuhan, berfirman Tuhan, Engkau akan mengoyakkan tali-tali azimat yang dikirim orang kepada aku Puji Mengkolia, dikoyakkan di dalam Tuhan Kristus, selubung-selubung untuk kepala aku Puji Mengkolia dikoyakkan di dalam Tuhan Kristus, dan kami tidak menjadi mangsa lagi Tuhan bagi siapapun, atau bagi agen iblis atau bagi iblis, dikoyakkan di dalam Tuhan Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan sepanjang hari, berikan kami umur panjang sampai kedatangan Tuhan, jadikan kami Tuhan anak-anakmu, alat-alatmu yang tangguh untuk memperluas kerjaanmu, untuk menggapai jiwa-jiwa, membebaskan para tawanan dan tawan iblis, dan kami mempunyai otoritas Tuhan, Matius 25:41 Tuhan, untuk meminta Tuhan melepaskan api yang kekal kepada iblis yang mengikat manusia di sini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, nyahlah iblis dari hadapan kami, karena kami ada dalam Tuhan berada kami, dan masuk ke dalam api kekal untuk iblis dan melepaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk roh-roh spiritual di Banjarnegara, di sekitar Fox ini, roh pengusaha udara, Kau berdoa Tuhan, api yang kekal, api penghakiman Tuhan membakar di sekitar aku membakar aku Mengkolia, terbakar dengan api kekal, segala yang jahat, segala yang kematian, penyakit apapun, henti napas jantung, kematian otak, stroke, dibakar api Tuhan, api penghakiman Tuhan, api yang kekal atas iblis dan mereka atas segala penyakit apapun di dalam nama Yesus. Bakar kami Tuhan dengan api yang kekal itu, api penghakiman-Mu, sehingga kami Tuhan dimurnikan menjadi kudus selalu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom.